Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah lah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan ini bisa kita ambil i'tibarnya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia yang pasti fana ini. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang sejarah Daulah Bani Umayyah. Mempelajari sejarah itu sangat penting sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi pada masa lampau dan bisa kita ambil pelajaran dan i'tibarnya untuk masa yang akan datang. Mempelajari sejarah itu sangat penting, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita juga bisa menciptakan sejarah yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita, dan untuk bangsa kita, sehingga kita juga bisa menorehkan sejarah emas untuk dicontoh, untuk diteladani oleh generasi-generasi setelah kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat sekarang sejarah perkembangan Islam, sejarah ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah. Ananda juga mungkin sudah sering mendengarkan penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kemudian dipimpin oleh Khalifah Rashidin, kemudian setelah itu baru Bani Umayyah, dan setelah Bani Umayyah ada namanya Bani Abbasiyah. Inilah pemerintahan kepemimpinan yang hebat pada awal-awal keislaman. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat Bani Umayyah. Bani Umayyah ini merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah berakhirnya Khalifah Rashidin. Khalifah Abu Bakar adalah Khalifatul Rasul, khalifah pengganti Rasul. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Sehabis Ali bin Abi Thalib, maka kekhalifahan Islam pertama maka didirikan oleh Bani Umayyah. Lebih kurang ya 661 sampai 750, kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah ini ya didirikan oleh Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Didirikan oleh Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yang pusatnya adalah di Damaskus, Syria. Nah, inilah Bani Umayyah periode awal. Karena Bani Umayyah ini ada dua ya, Bani Umayyah yang pusatnya di Damaskus, Syria, dan nanti juga Bani Umayyah yang pusatnya di Andalusia atau Spanyol. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat pendiri dinasti Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ini sebenarnya adalah saudara iparnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena istri Nabi yang bernama Ummu Habibah binti Abu Sufyan adalah saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan ini, dakwah Islam sudah sampai ke Tunisia. Kemudian sampai ke Khurasan, sampai ke Sungai Aksus dan Afghanistan, sampai ke Kabul, Afghanistan.
Kemudian masa pemerintahan Al-Walid, ini adalah masa ketentraman, kemakmuran dan ketertiban, sehingga umat Islam hidup dalam keadaan bahagia. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik inilah peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh pesat. Bangunan-bangunan megah, masjid indah juga didirikan, seperti Masjid Raya Al-Umawi di Damaskus, dan juga diperbaharuinya Masjid An-Nabawi di Madinah. Nah, ini di masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ini adalah orang-orang yang cerdas, pintar dalam kepemimpinan, sehingga misinya adalah membangun peradaban-peradaban Islam. Di antaranya mereka mampu membangun Masjid Raya Al-Umawi dan Masjid Raya Al-Umawi di Damaskus, dan juga memperbaharui Masjid An-Nabawi di Madinah, masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masa emas kepemimpinan Bani Umayyah ini juga terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dakwah Islam sampai ke daerah Prancis, sehingga pada masa ini Islam menguasai daerah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Persia, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan sebagian kecil Asia Kecil. Pada masa Umar bin Abdul Aziz inilah juga terkenal perkembangan ilmu pengetahuan juga luar biasa. Sehingga di masa Umar bin Abdul Aziz ini jugalah hadis dibukukan secara resmi. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini adalah khalifah Bani Umayyah yang pusat pemerintahannya di Damaskus: Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Arwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Yazid bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Inilah di antara khalifah Bani Umayyah ketika pusatnya di Damaskus. Akhir pemerintah di Damaskus ini digantikan oleh Bani Abbasiyah, karena mungkin ada konflik-konflik, sehingga keturunan khalifah Bani Umayyah ada yang meninggalkan Damaskus, kemudian dia pergi ke Andalusia yang disebut dengan Spanyol. Di antaranya adalah Abdurrahman Al-Dakhil. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Abdurrahman Al-Dakhil ini karena pemerintahan kekuasaan Islam beralih dari Muawiyah ke Abbasiyah, maka Abdurrahman Al-Dakhil yang merupakan sisa-sisa keturunan dari Daulah Umayyah, dia pergi melanjutkan kehidupannya di Andalusia atau di Spanyol. Dia pergi ke Andalusia Spanyol, kan dia cerdas, maka dia juga mendirikan pusat pemerintahan keislaman di Andalusia ini. Orang-orang Spanyol pun sangat mudah menerimanya, karena memang Islam rahmatan lil alamin, bisa diterima di mana saja, karena ajarannya sangat sesuai, sangat cocok, sangat relevan dengan siapapun. Ini adalah salah satu bukti di Spanyol peninggalan kebudayaan Islam. Ini adalah Istana Al-Hamra. Istana Al-Hamra orang-orang Islam pada masa Daulah Umayyah di Spanyol, di Andalusia. Yang hari ini kita tahu bahwa ini hanya seperti peninggalan sejarah saja. Islam tidak menjadi mayoritas sekarang di sana. Kalau dulu mayoritas Islam, pemerintahnya Islam, budaya-budayanya juga Islam. Tapi ini sekarang ini tinggal sejarah. Ini tahun 755 Masehi, Abdurrahman Al-Dakhil menginjakan kakinya di Andalusia di Spanyol. Tapi sebelumnya, sebelum tahun 755 Masehi, Tariq bin Ziyad yang menyeberangi Selat Gibraltar tahun 705-715 di bawah pemerintahan Al-Walid
Nah, yang ketika itu pusat pemerintahnya di Damaskus atau Syria, pernah datang ke Andalusia, ya, Tariq bin Ziyad. Kemudian dinasti Umayyah II, Abdurrahman Al-Dakhil, ya. Kemudian didirikannya Masjid Cordova oleh Abdurrahman I. Kemudian berikutnya kemajuan militer juga mereka dapatkan tahun 796 sampai 822 Masehi. Kemudian berikutnya didirikannya Universitas Cordoba oleh Abdurrahman III. Jadi ini kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam di Spanyol Andalusia. Dulu namanya Andalusia, ya, sekarang disebut dengan Spanyol. Nah, inilah kemajuan-kemajuannya, sehingga tidak hanya umat muslim yang belajar di Universitas Cordova ini, melainkan juga umat Kristen yang menuntut ilmu di universitas tersebut. Gelora dan semangat keilmuan makin meningkat saat pemerintahan setelahnya, yaitu Al-Hakam II. Jadi setelah Abdurrahman III ini, pada masa pemerintahan Al-Hakam, gelora untuk semangat menuntut ilmu luar biasa. Ia mendirikan sebanyak 27 sekolah. Kalau masa itu mendirikan 27 sekolah itu adalah dalam ukuran yang sangat besar. Kemudian 70 gedung perpustakaan. Anak-anak miskin pun disekolahkan secara gratis di sekolah yang telah dibangun. Kemajuan sebuah bangsa maka sangat tergantung kepada sejauh mana keseriusannya memperhatikan pendidikannya, perkembangan ilmu pengetahuannya. Inilah yang terjadi pada masa pemerintahan Daulah Muawiyah di Andalusia. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah raja-raja. Kalau di raja itu disebut dengan Amir. Nah, inilah diantaranya ini bukti-bukti peninggalan. Ini Masjid Cordova, ini Masjid Cordova. Masjid Cordova yang dibangun oleh amir-amir yang ada di Andalusia. Di antaranya beliau ini adalah Abdurrahman Al-Dakhil 756 sampai 708 Masehi. Kemudian Hisham Abdurrahman tahun 788 796 Masehi. Kemudian Al-Hakam bin Hisham, ini tahunnya. Abdurrahman Al-Austad, kemudian Muhammad bin Abdurrahman Munzir bin Andalusia, Abdullah bin Muhammad 888 sampai 912 Masehi. Kemudian Abdurrahman Nasir 912 961 Masehi. Hakam Al-Muntasir 961 996 Masehi. Hisham II, kemudian Muhammad II, kemudian Sulaiman. Ya, kemudian ini lagi Abdurrahman IV berkuasa tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Abdurrahman V berkuasa 1018 sampai 1023 Masehi. Muhammad III berkuasa tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Kemudian Hisham 1027 1031 Masehi. Maka sampai di sini berakhirlah kekuasaan, ya, kekuasaan kepemimpinan Islam di Andalusia Spanyol. Lebih kurang 800 tahun berkuasa di Andalusia di Spanyol, tapi akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Andalusia dan Spanyol yang sudah mereka bangun peradabannya karena dikalahkan oleh pemerintahan Kristen saat itu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Bani Umayyah telah meletakkan dasar-dasar perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ini diantaranya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sistem pendidikan mereka desentralisasi. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi, yang artinya pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota saja, tapi sudah dikembangkan secara otonomi daerah yang telah dikuasainya. Ternyata desentralisasi tidak hanya sekarang saja, tapi juga sudah mulai pada masa Bani Umayyah. Kemudian berikutnya bentuk pendidikan yang mereka laksanakan. Pertama, pendidikan khusus. Biasa ini diberikan di dalam istana, ya, dikhususkan untuk anak-anak sultan, untuk para amir. Kemudian pendidikan yang peruntukan untuk rakyat biasa. Jadi pendidikan tidak hanya untuk kaum apa saja, ya, anak-anak raja, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Kalau dibandingkan pada masa itu di tempat-tempat lain, ya,
Pendidikan biasanya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jangankan pada masa itu, jauh setelahnya seperti di Indonesia, pendidikan itu ada diskriminasinya. Hanya pendidikan untuk orang-orang yang mulia saja, untuk orang Eropa saja, untuk keturunan Arab, Cina saja, dan sedangkan pribumi ya tidak diperhatikan. Nah, ini saat pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia itu sudah jauh dari melampaui zamannya dari masa Bani Umayyah ini. Bani Umayyah ini sudah sangat luar biasa perhatian terhadap pendidikan, tidak hanya pendidikan untuk para sultan saja, tetapi juga pendidikan yang diperuntukkan untuk rakyat biasa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, ilmu ya banyak berkembang, diantaranya ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, perbintangan, ilmu pasti, ilmu sastra, seni bangunan, seni rupa maupun seni sastra. Di samping memang ilmu agama menjadi kekayaan tersendiri, keseriusan tersendiri untuk mempelajarinya. Upaya-upaya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, kemudian mempelajari menghafal Al-Quran, mengkaji hadis, itu juga merupakan sesuatu yang diperhatikan pada masa pemerintahan masa Bani Umayyah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat tempat-tempat pendidikan masa Bani Umayyah. Di antaranya ini ya kutab ya, yang diajarkan di sana adalah baca tulis yang pada umumnya diambil dari syair-syair dan pepatah Arab. Kemudian masjid, jelas ini masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi juga sebagai tempat pendidikan, pembelajaran dan pembicaraan masalah-masalah ekonomi dan sebagainya, Al-Quran dan tafsirnya, hadis, fikih serta syariat Islam. Kemudian berikutnya pendidikan badiah, tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Jadi jelas bahasa Arab dan jadi perhatian dan keseriusan sungguh-sungguh dalam pendidikannya, tidak diabaikan, karena mereka menyadari betul, apalagi sekarang ya, bahasa Arab menjadi alat untuk kita bisa membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, kalau lembaga pendidikan tidak serius memperhatikan bahasa Arab, maka ini menjadi sebuah kerugian yang amat luar biasa, sehingga anak-anak kita tidak mampu lagi membaca kitab-kitab yang sangat berharga yang ditulis oleh para ulama. Maka pendidikan badiah, tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni, ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa, sehingga ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat baik. Kemudian perpustakaan, cinta ilmu ya, cinta membaca, senang membaca karya-karya para ulama. Maka para pemimpin Bani Umayyah yang konsen, serius memperhatikan pendidikan, membangun perpustakaan. Perpustakaan yang besar di Cordova pada masa itu dibangun oleh Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. Maka koleksi ya, kitab-kitab yang ditulis, buku-buku yang ditulis, maka banyak ada di sini. Kemudian berikutnya majelis sastra, membahas berbagai ilmu pengetahuan. Inilah tempat-tempat pendidikan masa Bani Umayyah yang serius memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat, menjadi pusat pendidikan, pusat peradaban bagi umat Islam, dan tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi umat-umat yang lainnya. Ya, ananda yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita sangat penting mempelajari sejarah, tapi yang lebih penting adalah menciptakan sejarah, mencetak sejarah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita menjadi generasi yang senang, cinta dengan sejarah, terutama sejarah-sejarah Islam, dan jangan lupa ciptakanlah sejarah. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi Ustaz menyampaikannya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.